Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pemerintah Qatar mewajibkan penonton yang akan menghadiri Piala Dunia harus menunjukkan bukti tes COVID-19 negatif. Semua pengunjung berusia 6 tahun ke atas harus menunjukkan hasil negatif dari tes PCR yang diambil dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan mereka atau dari tes antigen cepat yang diambil dalam 24 jam sebelum tiba. Pengunjung berusia 18 tahun ke atas juga akan diminta untuk mengunduh aplikasi telepon pelacak kontak yang dikelola pemerintah bernama Eteras. Javier Chicarito Hernandez telah mengkonfirmasi dia akan tinggal bersama LA Galaxy setidaknya 1 tahun lagi. Chicarito mengungkapkan bahwa ia akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya dengan LA Galaxy. Saya punya klausul, dan ketika saya mencapai 11 gol dan 60% menit bermain, itu otomatis diperbarui, kata Chicarito. Jordi Alba mulai tersingkir dari skuad Barcelona. Juventus pun dikabarkan tertarik merekrut sang bek dan siap menyelamatkan karirnya. Juventus ingin merombak sektor bek kiri mereka yang saat ini dinilai menjadi salah satu sektor terlemah di klub. Barcelona sendiri dikabarkan terbuka untuk melepas Alba dengan status pinjaman. Hal itu dilakukan Barcelona juga untuk membuat margin gaji mereka menjadi semakin kecil. Raksasa Liga Premier Arsenal siap menyaingi Barcelona dalam perburuan pemain incaran mereka. The Gunners diharapkan untuk menghidupkan kembali minat transfer mereka pada target Barcelona, Ruben Neves, pada 2023. Saat gelandang sendiri diperkirakan tidak akan menandatangani perbaruan di Molineux di luar kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada 2024. Raksasa Liga Premier Tottenham sedang mempertimbangkan langkah di 2023 untuk bintang Atletico Madrid Jan Oblak, yang mana sebagai pengganti jangka panjang Hugo Lloris. Oblak telah dikaitkan dengan kepindahan dari Atletico setelah musim ke-9 di ibu kota Spanyol pada 2022-2023 karena pemain internasional Slovenia ini akan habis kontraknya pada akhir musim dan belum memutuskan rencananya untuk menandatangani kontrak baru dengan Los Blancos. Untuk mendapatkan Oblak, Spurs perlu kerja cepat karena MU juga meminati sang pemain. Hasil studi sebuah media ternama Prancis menyatakan Messi dan PSG menghasilkan dampak buruk bagi perubahan iklim karena gaya perjalanan mereka. Mereka yang peduli pada dampak perubahan iklim mengecam selebriti, tim olahraga, politisi, dan lainnya karena terlalu sering naik pesawat ketimbang menggunakan moda transportasi yang lebih efisien. Menurut laporan L'Equipe, pesawat pribadi bintang Argentina itu telah dipakai untuk 52 penerbangan selama bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Sulit melupakan nama Jose Mourinho begitu saja dari sepak bola, terutama bagi supporter AS Roma saat ini. Trofi UEFA Conference League yang didapat disebut telah membuat para supporter semakin percaya kepada sosok bernama Mourinho. Mantan pemain AS Roma, Daniele De Rossi menjelaskan, sejak kesuksesan tersebut, Stadio Olimpico selalu penuh. De Rossi menyebut Mourinho telah berhasil menyatukan supporter Roma kembali. Bintang sepak bola Brasil Neymar Jr. mendukung upaya pemilihan ulang Presiden Jair Bolsonaro. Seperti dilansir AS Jumat 30 September 2022, Neymar menunjukkan dukungannya dalam video TikTok dengan tersenyum dan menari diiringi jingle kampanye Bolsonaro menjelang pemilihan presiden pada minggu ini. Dukungan publik Neymar datang sehari setelah Bolsonaro mengunjungi sebuah lembaga amal dekat Sao Paulo milik sang superstar. Everton telah didenda £300.000 atas 2 invasi lapangan selama kemenangan mereka atas Crystal Palace di Goodison Park pada 19 Mei. Fans masuk ke lapangan untuk merayakan kemenangan menit ke-85 Dominic Calvert-Lewin dan setelah peluit akhir dibunyikan. Asosiasi Sepak Bola Inggris FA mengatakan para penggemar menggunakan perilaku mengancam dan kekerasan saat mereka menyerbu lapangan. David Beckham dilaporkan berhadapan dengan anak pertamanya, Brooklyn Beckham, atas drama yang melibatkan istri Brooklyn, Nicola Peltz, dan ibunya, Victoria Beckham.
Diketahui, mantan bintang Manchester United tersebut kesal atas komentar yang dibuat oleh istri Brooklyn, Nicola Peltz, dan Brooklyn dalam sebuah wawancara baru-baru ini untuk story cover musim gugur tahun 2022, tabloid Grazia AS. Derby London Utara akhirnya menjadi milik Arsenal. Bertanding di Emirates, Arsenal berhasil unggul 3-1 atas rivalnya Tottenham Hotspur. Gol The Gunners masing-masing dicetak Partey, Jesus, dan juga Saka. Sementara gol Spurs dicetak dari titik putih oleh Harry Kane. Berkat hasil tersebut, Arsenal memutus rekor tak terkalahkan rivalnya itu di Liga Inggris, sekaligus merangsek ke pucuk klasemen sementara Liga Inggris dengan 21 poin. Di Selhurst Park, markas Crystal Palace, Chelsea arahan pelatih baru Graham Potter akhirnya bisa mengemas kemenangan pertamanya. Gol debut pemain baru mereka, Aubameyang dan Conor Gallagher, berhasil menuntaskan skor akhir 2-1. Berkat hasil itu, Chelsea sementara bisa naik ke posisi 5 Liga Inggris dengan 13 poin. Beralih ke Anfield, pasukan Jurgen Klopp hanya mampu bermain imbang di hadapan pendukungnya sendiri yakni 3-3 saat bertemu Brighton. 2 gol Firmino dan 1 gol bunuh diri pemain Brighton tak mampu membawa The Reds meraih 3 poin. Hat-trick ciamik dari Leandro Trossard menyelamatkan Brighton dari kekalahan. Berkat hasil itu, Liverpool kini masih terseok di papan 9 sementara Liga Inggris dengan 10 poin. Dari Liga Italia Serie A, Napoli berhasil mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara Serie A dengan koleksi 20 poin setelah kemenangan di kandang sendiri atas Torino 3-1. Gol anak asuh Spalletti tersebut dicetak oleh Blaise Zambo Anguissa dan 1 gol dari Kvaratskhelia. Sementara itu, Inter Milan kembali menerima hasil negatif setelah harus tertunduk malu kalah di kandang sendiri oleh AS Roma. Pasukan Mourinho mampu mencuri gol lewat Dybala dan Smalling. Sementara gol Di Marco tak cukup menghindarkan Inter dari kekalahan. Berkat hasil tersebut, Inter sementara terseok di posisi 7 klasemen dengan 12 poin. Giallorossi berada di papan 5 klasemen dengan 16 poin. Dari Carlo Castellani, markas Empoli, AC Milan sukses mengemas 3 poin berkat kemenangannya atas tuan rumah Empoli 3-1. Gol Rossoneri masing-masing dicetak Rebic, Torre, dan Leao. Berkat hasil tersebut, Rossoneri terus menguntit Napoli di papan 3 klasemen Serie A dengan 17 poin. Melangkah ke La Liga Spanyol, bertandang ke markas Mallorca. Barcelona sukses memetik 3 poin berkat kemenangan tipisnya 1-0 atas tuan rumah. Gol sematawayang Blaugrana dicetak oleh bomber andalannya Robert Lewandowski. Berkat hasil tersebut, kembali mengantarkan El Barça naik ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 19 poin. Dari lanjutan Ligue 1 Prancis, klub Sultan PSG kembali tak terbendung setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Nice. Gol tendangan bebas indah Messi dan 1 gol dari Mbappe mampu mengokohkan PSG di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan raihan 25 poin. Sepak bola Indonesia berduka. Korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan usai pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya terus bertambah. Polda Jawa Timur pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat memastikan korban jiwa akibat ricuh laga Arema versus Persebaya sudah mencapai 127 orang. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan juga membuat sejumlah kendaraan polisi rusak. Total ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas Polri dan 3 mobil pribadi. Pertandingan yang berujung kerusuhan tersebut terjadi akibat dengan kalahnya Arema atas sang rival untuk pertama kalinya di kandang sendiri dengan skor 2-3. Berkat kejadian itu, Liga Indonesia akhirnya dihentikan sementara selama sepekan untuk investigasi menyeluruh. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, buka suara terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ia menyebut anak buahnya melepaskan gas air mata karena Aremania sudah bertindak anarkis.
Kita tahu penyebab sebagian besar kematian itu terjadi juga akibat gas air mata yang disemprotkan oleh aparat. Banyak supporter yang berdesakan menyelamatkan diri dan terinjak-injak berkat luncuran gas air mata tersebut. Untuk itu, harus ada investigasi terkait penggunaan gas air mata dari aparat tersebut. Tragedi di Kanjuruhan selepas laga Arema versus Persebaya Surabaya sudah masuk pemberitaan media-media Inggris. Ini menjadi bukti bahwa apa yang sudah terjadi harus ditangani serius. Daily Express menyebut dalam judulnya, ada 100 supporter tewas. Dan isi dari pemberitaannya bersumber dari media sosial. Daily Star juga memuat berita yang sama seperti Express. Dan Mirror pun demikian. Luis Suarez membela Messi menyusul kontroversi seputar bocornya tuntutan kontrak Messi di Barcelona. Menurut El Mundo, salah satu tuntutannya adalah agar keluarganya serta keluarga Luis Suarez diizinkan untuk tinggal bersama di komplek Camp Nou. Berbicara kepada Marca, Suarez mengatakan, nampaknya itu adalah sesuatu yang sangat normal bagi setiap pemain. Real Madrid sedang mengerjakan perpanjangan kontrak untuk mengikat bek andalan mereka Eder Militao hingga 2028. Fabrizio Romano melaporkan bahwa dia sedang dalam pembicaraan mengenai kenaikan gaji dengan harapan rilis klausul pelepasannya sebesar 100 juta euro. Kontrak Militao sendiri saat ini di Madrid akan berakhir pada 2025 nanti. Berbicara kepada Marca menjelang perjalanan mereka ke Osasuna, Ancelotti menegaskan bahwa Benzema telah kembali 100%. Benzema sangat bagus. Dia akan memulai pertandingan melawan Osasuna. Kondisi fisiknya sangat baik. Dia terlihat dalam kondisi prima bagi saya. Namun di sisi lain, Luka Modric diragukan tampil akibat cedera otot yang menderitanya. Cedera otot itu tampaknya tak terlalu serius. Modric diperkirakan hanya akan absen antara seminggu atau 10 hari. Jose Mourinho dokumentasikan dirinya yang sedang menyaksikan pertandingan klubnya AS Roma melawan Inter Milan dari dalam bus di luar stadion San Siro. Hal itu terjadi berkat larangan ia mendampingi Roma di lapangan. Namun, setelah pertandingan usai, dengan kemenangan anak asuhnya di atas Inter 2-1, ia dengan sigap keluar dari bus itu dan menyelinap masuk langsung ke ruang ganti Roma untuk merayakannya. Sebuah foto telah muncul dari De Paul yang diduga berada di malam penghargaan Billboard Latin pada hari Kamis dengan pacarnya, Tini Stossel. Menurut laporan, ia telah diberikan izin untuk melewatkan pelatihan minggu ini melawan Sevilla karena alasan pribadi untuk menemani ayahnya yang sedang sakit parah. Namun dengan kepergoknya De Paul tersebut, kini membuat publik Atletico geram. Setelah awal yang luar biasa untuk karirnya di Liga Inggris bersama City, sumber-sumber di lingkaran Manchester City telah mengindikasikan bahwa Erling Haaland berada di jalur untuk meningkatkan paket gajinya dengan kontrak baru di Etihad pada Mei mendatang. Dirinya nanti bakal menjadi yang termahal di City. Hal itu terjadi dikarenakan untuk memagari Haaland dari tawaran menggiurkan tim besar lain di masa depan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!